Ya, selamat pagi semuanya. Sambil mencoba absen ya. Ini juga saya masuk register belum berhasil. Oke, slide saya terlihat jelas atau buram? Terlihat jelas, Jelas, Pak. Pak. Alhamdulillah. Oke, langsung aja karena waktunya 50 menit ya. Oke. Ya, hari ini, pagi ini kita akan belajar tentang konsep dan epidemiologi HAIS. Mungkin kemarin sudah banyak diceritakan oleh Bu Dwi Okta ya, bagaimana manajemen pasien safety ini. Jadi, ini adalah sesuatu yang penting, terlihat tidak terlihat ya, tapi sangat penting gitu ya, manajemen pasien safety ini karena berhubungan dengan keselamatan kita sebagai perawat dan juga keselamatan pasien. Ya. Ini pagi ini kita akan belajar tentang HAIS ya, apa itu? Nah, jadi pertama yang kita bahas adalah tentang epidemiologi dan kedua adalah tentang HAIS-nya. Tentang epidemiologi. Nah, epidemiologi. Nah, ini kita belajar dulu dari segi pengertiannya apa itu epidemiologi ya. Nah, jadi menurut WHO, epidemiologi di sini adalah studi tentang distribusi dan determinan ya. Jadi tentang bagaimana kesehatan di suatu populasi. Populasi di sini adalah menggambarkan masyarakat contohnya. Contohnya adalah Kabupaten Lumajang. Itu adalah sebuah bisa dikatakan sebagai sebuah populasi ya dalam studi atau dalam penelitian. Jadi epidemiologi ini sangat dekat sekali dengan penelitian ya, karena tujuan dari epidemiologi ini adalah menggambarkan si suatu populasi. Jadi misalnya menggambarkan kesehatan di Kabupaten Lumajang. Nah ini bagaimana kesehatannya. Nah ini caranya menggambarkan bagaimana dengan aplikasi dari studi atau mengaplikasikan dari penelitian contohnya ya, atau mengaplikasikan dari suatu teori-teori. Kalau dari segi bahasa ya, dari segi bahasa ada epi, demos, dan logos. Dari segi bahasa, arti dari epi di sini berarti pada atau tentang. Jadi tujuannya atau populasinya di mana gitu ya. Terus kemudian demos ini adalah penduduknya. Nah, itu bisa dikatakan karakteristiknya bagaimana. Kemudian kriteria yang diinginkan bagaimana. Kemudian logos di sini artinya adalah suatu ilmu atau studi ya. Nah, studi. Jadi kalau digabungkan adalah suatu ilmu ya, tentang kependudukan atau tentang masyarakat ya. Terutama kalau epidemiologi ini banyak dipakai di kesehatan. Nah, sebenarnya bagaimana sih perannya? Ya, seperti tujuan yang saya sudah saya sedikit sampaikan tadi ya. Pertama adalah untuk menganalisa ya, jalannya penelitian atau penyakit atau masalah kesehatan yang ada di masyarakat. Itu bagaimana cara merubahnya. Ya. Terus kemudian bisa juga untuk menjelaskan bagaimana secara detail ya, bagaimana pola-pola penyakit itu. Ya. Misalnya tentang diare, ya, tentang diare ini bagaimana penyebabnya di masyarakat. Misalnya ada KLB diare. Jadi, bagaimana sih pola penyakit dari diare ini? Kenapa bisa banyak orang yang terjadi kena diare? Ya. Terus kemudian juga bisa menjelaskan ya bagaimana dinamika atau gambaran dari penduduk ini, masyarakat ini kenapa kok bisa penyakit diare ini menyebar dengan cepat. Oh ternyata mungkin
banyak masyarakat ini yang masih menggunakan air sungai ya untuk makan, mandi misalnya seperti itu. Kemudian juga untuk menyiapkan informasi keperluan program kesehatan atau status kesehatan di masyarakat ya. Contohnya ini misalnya survei. Jadi karena ini bisa jadi sampingannya mahasiswa. Jadi sampingan mahasiswa itu adalah sebagai pengambil data atau enumerator. Nah, jadi dalam program-program survei baik nasional ataupun juga mungkin internasional ya, ataupun juga regional, nah, mungkin nanti beberapa dosen di kelompok akan meminta pertolongan dari rekan-rekan untuk jadi pengambil data misalnya. Jadi ini merupakan sebuah sarana belajar praktik tentang penelitian yang bagus sekali. Jadi kalau ada kesempatan ini silahkan dimanfaatkan. Terus kemudian mengembangkan metodologi dan menganalisis dari suatu penyakit itu ya, misalnya tadi diare. Nah, bagaimana cara mengatasinya di hari ini? Apakah karena perorangan di hari ini atau karena masyarakat? Nah, ini karena kalau terjadinya di masyarakat di hari ini pasti bisa terjadi wabah atau KLB yang luar biasa. Jadi bagaimana di hari ini bisa mempengaruhi ke semua lapisan masyarakat. Ini peran dari epidemiologi ini. Jadi perlu survei, perlu penelitian, ya, bagaimana penyebabnya kenapa di hari ini awalnya. Kemudian yang gejala paling berat apa, paling ringan apa, nah, sampai kita bisa menentukan bagaimana penata laksanaan dari diare yang menjadi contohnya itu peran dari epidemiologi. Banyak epidemiologi ini banyak dihubungkan dengan kejadian infeksi. Banyak sekali epidemiologi ini digunakan untuk kejadian infeksi ya. Contoh infeksi ini kalau yang sekarang lagi tren adalah infeksi dari COVID-19 ya. Ini adalah peran dari epidemiologi ini sekarang sedang bekerja ya. Bagaimana penyebarannya, bagaimana cara mengatasinya. Jadi salah satu epidemiologi dari infeksi adalah dengan haisin. Ya, jadi haisin adalah salah satu penyebab dari morbiditas dan mortalitas ya. Jadi penyebab kematian ya, penyebab kematian juga yang cukup besar, juga kecacatan ya, haisin. Jadi infeksi ini banyak menyebar di negara-negara maju dan juga negara berkembang pun juga banyak yang masih angka HISA juga cukup tinggi, lumayan ya. Jadi sesuai dengan hasil studi di sini dengan meta analisis ya. Apa itu meta analisis ya? Nanti rekan-rekan akan belajar itu di riset ya. 220 studi dilakukan di negara berkembang ya, menggambarkan bahwa angka kejadian infeksi dari HIV ini lebih tinggi ya, daripada di negara maju. Nah, negara kita sekarang sudah masuk ke negara maju, tapi masih melangkah ya, masih melangkah. Jadi masih ya, kalau dari tahun 2011 ini masih di negara berkembang. Ini HIV-nya cukup tinggi termasuk di negara kita ya. Jadi apa itu HIV ya? Penyebabnya ternyata juga karena infeksi ya. Jadi apa sih HIV itu? Jadi HIV itu adalah Healthcare Associated Infection. Nah, jadi ini pertama kali tahun 1847 ini disampaikan ya. Kalau dulu namanya adalah infeksi nosokomial. Nah, jadi kalau sekarang disebutnya sebagai HIV. Ya. Kenapa? Karena biar lebih merata. Karena dulu infeksi nosokomial ini kan adanya di rumah sakit. Nah, kalau HIV ini bisa di semua pelayanan kesehatan. Di
namanya beda, tapi sebenarnya artinya sama dengan infeksi nosokomial, jadi HIV. Jadi healthcare associated infection. Jadi infeksi yang penyebabnya karena dari petugas kesehatan. Ya. Kalau kita melirik dari pengertian dari WHO yang menyatakan bahwa merupakan infeksi pada pasien di rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan yang belum tampak atau tidak sedang pada masa inkubasi. Ya. Jadi terjadinya ini setelah dirawat selama 48 jam dan infeksinya ini bukan saat masuk rumah sakit tapi setelah 48 jam ya. Nah, di sini infeksi yang dapatkan pasien selama perawatan di rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang muncul setelah pasien keluar ataupun juga saat masih berada di rumah sakit. Ya. Nah, ini kalau sekarang gampangnya mungkin COVID-19 ini juga ya, jadi beberapa pasien yang lama berada di rumah sakit ya atau dia berkunjung ke poli ya itu diisukan terinfeksi di rumah sakit ya. Atau dia membawa infeksinya ini ke rumah sakit. Ya. Atau yang paling gampang yang mungkin sering belum pernah adalah mungkin seperti gatal-gatal gitu ya mungkin. Nah, setelah Anda MRS lebih dari 48 jam, ya mungkin Anda ada infeksi pada linennya, atau infeksi pada karet, atau pada strap, atau ini, plester, mungkin plester infus ya, gatal setelah dipasang selama 48 jam. Nah, ini juga termasuk dari HAIS ya, atau disebut infeksi nosokomial. Jadi ini infeksi yang terjadi karena di pelayanan ya, pelayanan di layanan kesehatan. Nah, ini faktornya atau medianya siapa? Ya bisa perawat, bisa siswa, bisa atau fasilitas ya, sarana prasarana itu juga bisa menyebabkan infeksi ini. Ya, kalau dari CDC ya, kalau dari CDC ini menyampaikan bahwa CDC ini sekarang ya mungkin rekan-rekan banyak mendengar CDC ini ya di Eropa, ada di Amerika, di US juga ya. Kalau di Eropa bukan CDC namanya. Jadi, ini adalah lembaga yang fokusnya adalah lebih ke arah epidemiologi ini ya. Jadi melakukan penelitian tentang infeksi. Nah, ini kalau dari CDC ini mendefinisikan sebagai infeksi yang didapatkan oleh pasien mendapatkan perawatan untuk kondisi lainnya atau infeksi didapat oleh pekerja kesehatan saat melakukan tugas layanan kesehatan. Ya, jadi banyak rekan-rekan juga membaca di news di berita bahwa perawat-perawat yang bertugas di ruang isolasi ya, atau perawat yang bertugas di poli, di rumah sakit atau di pelayanan kesehatan terinfeksi oleh COVID-19. Nah, ini bisa infeksinya di rumah sakitnya atau mungkin ada pasien dan keluarga yang datang ke rumah sakit membawa COVID-19-nya. Ini gambarnya seperti itu. Jadi COVID-19 ini menjadi isu yang cukup merubah kehidupan kita ya. Contohnya hari ini kita harus perkuliahan daring ya. Ini juga ada efek negatifnya, juga ada efek positifnya. Yang jelas kita ambil aja positifnya, kita lebih dekat ke teknologi, jadi rekan-rekan bisa lebih memanfaatkan teknologi ya. Jadi karena teknologi ini adalah masa depan rekan-rekan. Jadi rekan-rekan ini kan lulusnya 2 tahun lagi ya. Ya, 2 tahun lagi itu mungkin teknologi sudah sangat berbeda dari sekarang, jadi sangat sangat cepat mungkin ya. Jadi harus beradaptasi ya, karena teknologi ini sangat dekat dengan dunia milenial, sangat muda. Jadi rekan-rekan harus banyak adaptasi, banyak belajar, terutama di teknologi. Kalau sekarang masih belum melek teknologi, masih kurang update, ya. Jadi silahkan harus lebih update lagi, silahkan
jadikan hobi untuk belajar tentang teknologi. Karena nanti saat Anda bekerja, Anda akan menjadi tumpuan dari teknologi. Ya. Misalnya Anda bekerja di puskesmas yang paling agak santai, gitu ya, di pelayanan kesehatan atau klinik, gitu ya. Mereka akreditasi, ya yang muda-muda ini akan disuruh membuat video, membuat poster, ya, disuruh membuat yang berhubungan dengan teknologi, ya, mungkin PPT-nya jadi lebih cantik atau lebih bernuansa teknologi, ya. Mungkin mengembangkan web beritanya. Nah, itu yang Anda yang muda-muda ini ya, jadi yang perawat-perawat muda itu yang akan jadi tumpuan untuk teknologi. Jadi mumpung sekarang di perkuliahan ya, mungkin kalau nanti ada tugas buat poster, ada tugas buat video ya, itu nanti manfaatnya adalah saat Anda sudah bekerja. Jadi Anda akan memiliki sisi ciri khas dan kelebihan daripada lulusan di mungkin universitas yang lain ya, atau mungkin di akademi yang lain ya. Jadi Anda memiliki kesempatan untuk berkembang lebih cepat lagi ya, karena Anda sudah menguasai bagaimana cara poster, membuat video, ya, itu adalah teknologi yang ringan yang dapat digunakan nanti, terutama sangat berguna saat proses akreditasi. Ya, ini dari definisi dari CDC. Oke. Nah, bagaimana sih kriterianya ya, kalau menurut Departemen Kesehatan di tanda klinis pasien dengan ini dinamakan ICU ini ya. Di pasien ini mulai perawatan ya atau tidak sedang dalam masa inkubasi selama 72 jam. Kalau tadi WHO kan 48 jam, kalau Departemen Kesehatan sedikit berbeda 72 jam ya. Jadi masa perawatan baru akan timbul tanda klinis infeksi. Jadi 72 jam setelah mendapatkan perawatan di rumah sakit ya. Nah, terus kemudian akan muncul tanda-tanda klinisnya, misalnya tadi muncul alergi, ya, muncul gatal, atau muncul diare, ya. Dan infeksi tersebut bukan infeksi kelanjutan atau sisa dari infeksi sebelumnya. Ya. Jadi misalnya dia datang karena dehidrasi karena diare. Nah, terus kemudian setelah 72 jam dia diare lagi. Ya. Jadi bukan HIS. Jadi HIS ini adalah infeksi yang baru karena adanya perawatan atau infeksi yang mengenai tenaga medis atau tenaga kesehatan sebagai perawat ya. Nah, jadi saya kira semua pekerjaan kan ada efek sampingnya. Kebetulan kalau di perawat kita ada infeksi yang dinamakan HIS ini. Mungkin kalau nanti rekan-rekan akan bekerja di bidang yang lain juga pasti akan muncul eh, komplikasi yang lainnya ya. Jadi masalah akibat kerja ya, contohnya yang bekerja sebagai ibu rumah tangga. Wah, ini juga ada penyakit akibat kerjanya, apa mungkin ada low back pain atau nyeri punggung bawah karena ngangkat anaknya ya, karena mungkin masak membungkuk lama. Nah, ini juga menjadi bagian dari penyakit akibat ya. Nah, kalau di kan kita sebut sebagai HIV ya, infeksi ya. Ini kalau menurut Departemen Kesehatan kriterianya, jadi ada beberapa penyebab atau beberapa jenis dari infeksi nosokomial atau HIS ini ya. Yang pertama infeksi yang dari pembuluh darah. Nah, contohnya adalah bengkak setelah disuntik, bengkak setelah diambil darah, atau bengkak setelah dipasang infus. Ya, ini bloodstream infection ya, jadi BSI. Jadi akibat infeksi yang terjadi di pembuluh darah ya. Jadi kita sebagai perawat sangat erat nanti dengan ini, maka saat rekan-rekan nanti praktek ya, jadi kalau ada pasien yang infusnya bengkak atau kemerahan, nah itu segera harus dilakukan perawatan biar tidak terjadi infeksi yang memanjang. Kemudian infeksi pada urinary tract atau pada saluran perkemihan. Nah, contohnya adalah efek samping dari pemasangan kateter urin. Ya. Contohnya itu.
Terus kemudian saat dijelaskan infection. Nah, jadi infeksi yang karena setelah operasi ya ini sangat-sangat tidak boleh terjadi ya, tapi juga beberapa eh, kasus juga pernah terjadi ya. Jadi infeksi setelah dilakukan pembedahan atau setelah dilakukan proses operasi ya. Terus kemudian infeksi pneumonia. Nah, pneumonia-nya ini bukan termasuk dari COVID-19 ya, tapi di sini akibat dari apa terjadinya karena ventilator ya, terjadi karena ventilator. Jadi pada efek samping pemasangan ventilator. Ventilator itu apa? Ventilator itu adalah alat yang digunakan untuk menunjang pernafasan. Ya, nanti kita belajar lebih dalam di keperawatan keadaan kritis bencana. Jadi bagaimana perawatan pasien dengan ventilator. Nah, kalau di zaman sekarang, di masa pandemi ini, ventilator ini sangat erat kaitannya pada pasien dengan COVID-19 ya. Nah, jadi pasien-pasien COVID-19 ini terjadi masalah pada pernafasannya, terus kemudian gagal nafas, jadi paru-parunya tidak bisa mengembang karena ada infeksi atau karena banyak sekret dari infeksi ya. Nah, ini perlu alat bantu atau ventilator ini. Ini adalah untuk memaksa mengembangkan paru, memaksa kita untuk bernafas. Kalau sekarang kita bernafas bisa spontan, bernafas ini harus disyukuri. Ya, beberapa pasien yang mungkin yang COVID-19 atau mungkin yang juga pasien stroke juga perlu. Ya, jadi dia harus dipaksa untuk bernafas karena sudah mengalami gagal nafas tadi. Jadi alatnya adalah ventilator ini. Jadi kita masukkan selang pernafasan ini ke melalui saluran pernafasan ya, mulai dari mulut, tenggorokan sampai masuk ke paru-paru. Nah, ini jika pemasangannya tidak steril atau tidak dilakukan perawatan, tidak disaksen sekretnya, ya nanti rekan-rekan akan belajar ini, saksen juga itu di ruang ICU ya, di mana mensaksen pasien yang penurunan sadaran, yaitu dikeluarkan sekretnya, dibersihkan area sekitarnya. Kalau tidak kan terjadi pneumonia karena ventilator ini ya. Jadi karena infeksi pada pernafasan, infeksi tambahan. Berikutnya adalah pada GI tract ya. Pada gastrointestinal ini contohnya adalah pemasangan NG tube atau sonde ya, sonde untuk makan ya, NGT ya. NGT ini pemasangan NGT ini kan memberikan bantuan makanan ya, yang pasien-pasien yang tidak mampu menelan, contohnya pasien stroke yang kelemahan pada wajah ini kan tidak bisa menelan dengan sempurna, malah nanti bisa tersedak ya, jadi perlu dipasang NG tube ini ya. Jadi pasangkan selang mulai dari hidung masuk tenggorokan sampai masuk ke lambung. Nah, jadi bisa eh, memudahkan untuk memberikan bantuan makan atau makanan-makanan bentuknya cairan ya. Ya, silahkan yang rekan-rekan belum bisa attendance, belum bisa absen, ini sudah mulai normal, silahkan dicoba nanti. Ya, sudah bisa masuk, kami mendengarkan perkuliahannya. Oke, Nah, Pak. sudah 11 yang berhasil, ya, silahkan dicoba. Ini adalah jenis-jenis dari infeksi HAIS, ya, bagaimana penyebabnya. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada 5 jenis HAIS. Ini menurut WHO juga ini diambil dari yang Madani. Ya, kalau menurut WHO, faktor resikonya ini apa saja ya? Ada di beberapa fasilitas yang cukup memadai ya. Jadi penggunaan peralatan invasif yang terlalu lama dan tidak benar. Nah, ini juga tidak diperbolehkan. Nah, contohnya pemasangan infus. Di infus ini terlama kapan? 3 hari. Ya, jadi setelah 3 hari ini harus nanti dilepas dipindah lagi. Ya, ini kebanyakan kan di negara kita pasien-pasiennya karena takut dengan jarum infus ya. Jadi kalau mau dipindah dia masih menolak. Nanti aja nunggu buntu, nunggu kemerahan, nunggu gatal itu biasanya. Ya, jadi itu merupakan hal yang salah sebenarnya. Jadi harus diganti sesuai dengan
fungsinya ya. Jadi misalnya infus 3 hari, kurang dari 3 hari, hari ketiga dilepas, dipasang lagi di pembuluh yang lain. Terus kemudian prosedur yang berisiko tinggi, ya, contohnya tadi pemasangan ventilator. Nah ini harus yang memiliki sertifikasi untuk melakukan pemasangan ETT, ya, endotracheal tube. Nah jadi ini yang berisiko tinggi ya. Terus kemudian saat imun menurun atau peran penyakit yang mendasari pada pasiennya. Ya, contohnya pasien-pasien lansia, ini masih usia lanjut usia ini imunnya sudah mulai turun. Nah ini mudah sekali terjadi tambahan infeksi. Ya. Terus kemudian penerapan dari standar dan teknik isolasi yang tidak benar. Nah ini yang perlu kita pahami. Nah, di masa sekarang APD ini sangat-sangat diperhatikan. Kalau dulu kan sebelum ada pandemi ini APD kurang diperhatikan ya. Jadi mungkin banyak mahasiswa atau juga perawat mungkin yang tidak memakai masker saat ke pasien ya, atau tidak menggunakan handscoon ya dengan baik, dengan benar ya. Di masa pandemi ini kita diperlihatkan bagaimana mudahnya infeksi ini terjadi ya. Jadi mungkin juga di masyarakat sekarang juga banyak yang pakai masker ya, ini karena penerapan protokol kesehatan ya, tapi juga di sisi positifnya memberikan edukasi kesehatan sekarang di masyarakat jadi lebih diperhatikan. Ya, itu faktor risiko menurut WHO kalau dari sisi fasilitas yang memadai. Nah, kalau dari sisi fasilitas yang kurang memadai atau terbatas, ini contohnya adalah kebersihan lingkungan yang tidak adekuat, ya. Kurangnya lingkungan di pelayanan kesehatan misalnya. Terus kemudian infrastruktur yang tidak memadai, ini juga menjadi penunjangnya, peralatan juga, nah, terus juga kekurangan SDM atau sumber daya manusia. Ya. Jadi kalau nanti rekan-rekan kerja di klinik, nah itu sebenarnya lebih memang santai, pasiennya tidak begitu banyak, tapi karena klinik kurang kalau pasiennya sedikit ya jadi pasti perawatnya juga sedikit. Nah ini nanti bisa double-double. Ini yang menyebabkan adanya kelalaian ya. Terus kemudian kurangnya pengetahuan dan aplikasi dari dasar pencegahan. Kalau sekarang, kalau dulu sangat kurang, kalau sekarang sudah pencegahan infeksi ini hampir semua masyarakat juga, perawat juga lebih paham ya. Jadi untuk mencegah terjadinya infeksi ini. Kemudian prosedur yang salah, inilah kenapa rekan-rekan kalau nanti praktek ya di lab, dipelajari tentang prosedur yang sesuai, yang benar. Jadi harus kan secara urut ya. Kalau misalnya nanti di minggu ke berapa 10 ya itu akan ada USC ya, kita lakukan bagaimana aplikasian prosedur ini yang benar agar nanti rekan-rekan di rumah sakit atau di pelayanan kesehatan dapat melakukan prosedur ini yang benar agar tidak minimalkan terjadinya infeksi nosokomial atau HIS. Terus kemudian kurangnya pengetahuan dan mengenai keamanan teknik injeksi dan transfusi, ini yang sering ya, injeksi, pemasangan infus, nah ini yang tidak memperhatikan apa teknik steril ya, dia ada adanya luka atau infeksi ya, tidak adanya guideline lokal maupun nasional, ini mungkin juga yang berada di fasilitas yang ya, jadi bagaimana sih sebenarnya proses dari infeksinya ini, atau proses dari HIS ini, atau proses dari infeksi nosokomial ini ya. Jadi melibatkan 3 faktor yang berinteraksi saat itu. Jadi ada agent, faktor penyakitnya, penyebab penyakitnya, ada hostnya, manusia atau mungkin pasiennya, dan juga faktor lingkungan. Lingkungan ini bisa rumah sakit, bisa pelayanan kesehatan. Jadi ini adanya interaksi dari ketiga faktor ini yang menyebabkan munculnya infeksi nosokomial atau AIDS ini. Ya, jadi itu yang menyebabkan terjadinya infeksi nosokomial. Jadi adanya interaksi. Nah, contohnya bagaimana? Nah, ini
yang kita sebut sebagai model transmisi segitiganya, ada host, agent, dan environment ya. Jadi adanya contohnya infeksi pada COVID-19 ya, atau mungkin ini belum, yang paling gampang adalah mungkin diare ini. Nah, diare ini pada pasien ini setelah dilakukan perawatan setelah 72 jam dia mengalami diare katanya. Jadi ternyata mungkin agennya adalah mungkin waktu eh, makanannya diantar ini mungkin sudah terlalu mungkin lama gitu ya. Biasanya pasien itu kan saat pasien makanan diantar terus kemudian dia mungkin belum langsung makan, biarkan dulu, mungkin biarkan beberapa jam. Ini mungkin saat dibiarkan ini dia tidak ditutup ya, jadi masuk bakteri atau masuk eh, virus atau masuk jamur ya. Nah, terus kemudian dari hostnya ini, dari pasien ini kemudian mengambil sendok. Nah, mungkin dia pakai sendok dari rumah sakit atau pelayanan kesehatan, dia mungkin takut. Akhirnya dia membawa dari rumah. Ternyata mungkin dari rumah ini dia nggak sadar, dia mungkin dari rumah dicuci sendoknya, tapi begitu perjalanan ya mungkin kena debu atau apa dari lingkungan ini ya, dari environment-nya. Nah, terus kemudian sendoknya ini dipakai untuk makan dari makanan dari rumah sakit atau pelayanan kesehatan misalnya. Ini terus kemudian pasiennya mengalami ya ini ya, interaksi dari ketiga faktor ini ya ini yang menyebabkan terjadinya infeksi, menyebabkan terjadinya infeksi. Host, agent, dan juga environment. Ini yang menyebabkan munculnya infeksi HIS ini. Ya, jadi eh, kita perlu memperhatikan proses terjadinya transmisi ini. Jadi kalau mau mencegah terjadinya transmisi ini bagaimana? Ya kita putus rantainya ini. Ya, jadi yang tadi dari environment ke host ini, misalnya tadi sendok makan dari rumah itu dari pasiennya sebelum menggunakan peralatan ya dulu di lab, kemudian dipakai untuk makan. Ya, atau mungkin yang tadi makanan, kalau memang mau disimpan dulu ya ditutup dengan rapi, ya, biar tidak ada debu atau organisme dari luar yang masuk ke makanan. Nah, kemudian dari hostnya mungkin sebelum makan kita harus cuci tangan lebih dulu, bersihkan tangan, yang bersihkan peralatan, membersihkan lingkungan meja mungkin. Nah, jadi ini yang perlu kita perhatikan untuk memutus mata rantai infeksi, ya, terutama pasien-pasien di rumah sakit. Atau mungkin kita sebagai atau nanti mahasiswa Anda waktu praktek di pelayanan kesehatan ya, jadi mungkin saking hausnya langsung dari pasien lupa nggak cuci tangan ya, terus kemudian langsung buka minumnya. Nah ini besoknya rusanya mungkin diare. Ini perlu kita perhatikan juga. Jadi kita Anda nanti sebagai mahasiswa yang praktek pelayanan kesehatan, nah, Anda harus memperhatikan ketiga faktor ini. Ya, kalau menurut OAHPP dan BIDAC ya, jadi Badan Pengendali Infeksi, ini ada beberapa faktor luar. Ya, contohnya petugas pelayanan kesehatan, peralatan, material medis, lingkungan, makanan, minuman tadi, penderita lain atau pengunjung yang dari keluarga ataupun juga sahabat yang datang, ini menjadi faktor penyebabnya. Atau faktor dari diri pasien, umur yang lansia, jenis kelamin yang rentan terhadap infeksi. Kalau COVID-19 ini kan rentan dari laki-laki, kalau infeksi yang lain lebih rentan pada perempuan ya, karena kondisi imunitasnya pada saat menstruasi itu kan turun perempuan. Terus kemudian kondisi umum pasien lemah mungkin ya, terapi akibat penyakit lain ya. Nah, contohnya ini pada pasien yang hemoptu atau batuk darah ya. Jadi dia mungkin takut akan batuk karena dia melihat darah, takut melihat darah, dia takut untuk batuk. Nah, akhirnya
ada pembekuan darah di saluran pernafasan. Ya, ini akan menyebabkan infeksi lanjutan. Ini kita perlu melakukan edukasi pada pasien-pasien dengan hemoptu. Terus kemudian dari faktor perawatannya, jadi kerja terlalu lama, pasien ini terlalu lama dirawat di rumah sakit, terus kemudian mungkin pelayanan perawatan yang standarnya turun, terus kemudian jumlah pasien yang banyak, ya. Kalau sekarang pasiennya sedikit karena banyak masyarakat yang takut untuk datang ke fasilitas kesehatan. Kemudian ada faktor dari mikroba patogennya, mungkin tingkat kemampuan mikroba patogennya merusak jaringan ini berevolusi, ya. Mungkin dia terlalu, karena perawatannya terlalu lama, akhirnya terlalu lama terpaparnya. Ini juga menyebabkan mudahnya terjadinya infeksi nosokomial atau HIC. Jadi bagaimana untuk melakukan pencegahan dan pengendaliannya? Yang pertama, kita harus tahu sumber penularannya. Kita eliminasi dulu sumber penularannya. Jadi misalnya paling banyak adalah lingkungan. Nah, ini lingkungan harus dibersihkan, sanitasinya diperhatikan. Terus kemudian petugas. Nah, petugas ini berarti harus memperhatikan tadi rantai penularan infeksinya dari segitiga tadi, ya. Jadi kita sebagai petugas harus menjaga kebersihan. Terus kemudian makanan minum yang akan disajikan, ini pengolahan dan penyajiannya harus higienis. Dan terus kemudian peralatan medis yang akan digunakan ini juga harus desinfeksi dan sterilisasi. Nanti rekan-rekan juga akan belajar tentang desinfeksi dan sterilisasi yang benar dan baik. Terus kemudian penderita lain sebagai sumber infeksi juga kita lakukan isolasi. Ya, nanti di pelayanan kesehatan itu ada ruang-ruang khusus, ruang isolasi. Ini penderita yang lain nggak boleh masuk ke sana, atau mungkin keluarga atau pengunjung jangan perbolehkan masuk, ya, di ruang isolasi. Ini khusus petugas kesehatan. Terus kemudian adalah objek penularannya, yaitu pasien yang berada di ruangan atau bangsal ini harus dilindungi. Nah, jadi bagi petugas medis ini harus menggunakan APD-nya, minimal masker dan spoon, ya, untuk mencegah penularan. Nah, terus kemudian kalau ya, terus kemudian membatasi keluar masuknya petugas juga. Nah, jadi contohnya adalah petugas ini, ya, petugas kebersihan. Nah, ini juga beliau juga mendapatkan edukasi tentang ini, tentang infeksi juga. Jangan sampai petugas kebersihan ini malah membawa infeksi masuk ke rumah sakit. Nah, ini harus dihindarkan, ya. Jadi atau mungkin petugasnya sebagai perawat atau juga pengunjung. Ya, ini kenapa pengunjung itu dibatasi di rumah sakit, ya. Jadi ini kalau pengunjungnya banyak yang datang, mereka mungkin berkunjung ini lupa belum cuci tangan, mungkin habis dari pasar nyari oleh-oleh terus kemudian langsung datang ke rumah sakit. Nah, ini yang bisa menyebabkan infeksi tambahan ini. Itulah kenapa nanti jadi saat rekan-rekan jadi mahasiswa harus berani membatasi pengunjung, ya, harus berani menyampaikan kepada keluarganya, ya, keluarga pasien, ya, harus dibatasi karena ini demi kesembuhan pasien dan juga pasien lain dan juga tes kesehatan juga. Terus kemudian kita harus tahu juga transmisinya atau perpindahan mikrobanya ini. Perpindahan mikroba ini kita harus mencegahnya. Jadi dengan cara apa? Ada tugas menggunakan APD, ya. Terus kemudian prosedur atau tindakan medis harus sesuai dengan indikasi dan sesuai dengan prosedurnya, ya. Dan juga harus aman, ya. Jadi untuk saat kita mau melakukan tindakan ke pasien itu yang pertama adalah kita harus aman diri dulu, kita harus aman dulu, kita harus pakai APD. Kemudian aman pasiennya, kemudian aman lingkungan. Nah, ini harus kita perhatikan. Kita harus aman. Jadi pertama adalah aman diri. Saat kita aman diri, otomatis infeksi nosokomial atau HIV ini akan
kurang ya, akan menurun risikonya karena perawat ini sudah memakai APD atau mahasiswa sudah memakai APD yang benar ya. Ya, jadi itu adalah gambarannya bagaimana kita melakukan pencegahan ya. Itu yang harus diperhatikan, pencegahan dari HIS ini ya. Jadi itu harus benar-benar kita perhatikan nanti saat kita berada di pelayanan kesehatan. Oke, mungkin dari sini dulu coba saya cek yang sudah berhasil absen 56. Yang belum berhasil Wahyu Agus Sunario. Nah, ini waktunya masih ada. Yang Sinyalnya mungkin Kak. oh iya, oke. Sinyalnya ya, coba mungkin dihubungi ya, disuruh nyoba lagi Mas Wahyu. Ya, oke, mungkin dari sini ada pertanyaan dari rekan-rekan. Oke, ya. Ya, ini materi tentang infeksi nosokomial atau HIS ini. Sampai dari sini. Mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan. Kalau nggak ada. Oh, bisa. Oke, oke, oke. Ya, jadi untuk jam praktikum ya, jam praktikum sesuai kelompok. Nanti jam praktikum sesuai kelompok ini saya berikan tugas mandiri ya. Nah, jadi tugas mandirinya contohnya ini di A3 ya, nanti sesuai dengan waktunya ya, nanti di A1, A2 ya. Jadi mencari contoh infeksi nosokomial ya dari jurnal ya. Jadi jurnal ini bisa dari Google Scholar, boleh nyari di Google Scholar atau juga mencari di DOAJ ya, Directory of Open Access Journal. Nah, ini juga bisa contoh nah, yang bahas tentang HIS atau infeksi nosokomial. Ini dibagi dalam 5 jenis tadi ya. Contoh dari infeksi di pembuluh darah apa? Contoh jadi masing-masing satu saja, masing-masing satu contoh dari infeksi pembuluh darah apa, infeksi di unit alat perkemihan, saluran perkemihan apa, ya. Terus kemudian dari ventilator dan juga dari gastrointestinal. Nah, ini diambil satu-satu saja, satu-satu. Ya, silahkan nanti diunggah di sini, di contoh HIS ini. Ya, jadi itu nanti per kelompok, ini untuk A3, nanti juga ada A2, A1, pengerjaannya sesuai dengan waktunya. Jadi untuk A3 ya nanti berikutnya hari berikutnya untuk sesuai dengan waktunya ada A1 sama A. Itu untuk belajar mandirinya. Ya, nanti jika ada pertanyaan, nah jika ada pertanyaan tentang tugasnya atau tentang materinya atau mungkin saat menemukan jurnalnya ada yang kurang paham, ya silahkan tulis di kolom komentar ini ya sesuai dengan waktunya ya. Nanti yang saya lihat pada waktunya, misalnya setelah ini kan A3 ya, jadi saya cek di sini jika ada pertanyaan ya nanti saya coba bantu, saya coba jawab di sini. Jadi rekan-rekan menemui kesulitan atau menemui jurnal yang artikel jurnal ya yang membingungkan atau mungkin ingin tahu lebih dalam ya silahkan kolom komentar di tugas seri ini. Nah, jadi
nanti akan saya jawab di sini. Ini juga untungannya bisa dilihat oleh semua anggota dari kelompok 3. Itu untuk tugas mandiri selanjutnya ya untuk mengisi di waktu praktikum. Dari sini rekan-rekan nanti akan belajar. Kalau dari artikel jurnal ini kan nanti misalnya adalah infeksi lepitis ya, atau pembekakan pada area setelah pemasangan infus. Nah, ini nanti Anda akan melihat di sana sampel. Nah, jadi sampel ini adalah jumlah pasien yang mengalami plebitis. Oh, ternyata di satu rumah sakit itu bisa sampai puluhan, atau mungkin di satu kabupaten, atau mungkin di seluruh, ya ada yang pakai seluruh Indonesia mungkin, ya itu mungkin bisa sampai ribuan jumlah. Ini dalam kurun mungkin 1 bulan misalnya. Jadi di sini nanti rekan-rekan bisa belajar pada kesimpulan dari artikel jurnal itu rekomendasinya apa. Biar tidak di plebitis berikutnya. Nah, jadi nanti saat rekan melakukan perawatan infus atau pemasangan infus, bisa perhatikan, menurut hasil penelitian itu ternyata penyebabnya adalah karena ini misalnya, karena mungkin sudutnya, atau mungkin karena ngelap pakai infeksinya cuma 1 kali mungkin. Ya, jadi dari sini nanti pada praktikum ini rekan-rekan saya harapkan bisa belajar membaca tentang hasil-hasil penelitian jurnal ini. Ya, jadi nantinya mungkin bisa menjadi gambaran nanti di semester 5 ya, semester 5, 6 tentu akan membuat proposal. Nah, ini sudah terbiasa dengan membaca artikel jurnal, atau sudah ada gambaran. Nanti saat membuat proposal penelitian, karena pengen belajar tentang ini gitu ya. Jadi gambarannya belajarnya mulai sekarang. Jadi saya harapkan rekan bisa belajar dari artikel jurnal. Dan nanti ada yang kurang dipahami, silahkan tuliskan pertanyaan di kolom komen. Oke, dari sini dulu. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Ya, waktunya sudah habis. Untuk deadline tugasnya sampai jam berapa, Pak? Oke, ya, terima kasih pertanyaan yang bagus. Untuk penugasan ini, saya buka ini sampai sebelum UAS, ujian akhir semester ya. Tapi saya akan mulai cicil, jadi lebih cepat, lebih bagus. Jadi saran saya sesuai dengan waktunya. Anda mengerjakan sesuai dengan waktunya. Tapi kalau mungkin misalnya masih belum selesai, ya bisa dilanjutkan, bisa besok atau lusa waktu yang kosong. Jadi atau mungkin ada yang suka sistem SKS waktu menjelang UAS ya. Jadi ya terserah dari mahasiswa. Yang jelas begitu nanti tugasnya masuk, saya cek, saya berikan penilaian. Jadi saya cicil ya penilaiannya. Tapi nanti di akhir waktu sebelum UAS itu semua tugas akan saya tutup. Iya. Jadi nanti mungkin waktu tugas dikumpulkan, kalau memang tugasnya perlu perbaikan, saya berikan komentar. Jadi diharapkan rekan-rekan bisa memperbaiki, karena nilai tugas di masa daring ini kan cukup tinggi ya. Jadi saya harapkan dari tugas ini rekan-rekan bisa sambil belajar dan juga bisa meningkatkan nilai. Seperti itu ya. Jadi untuk pengumpulannya itu sebelum ujian akhir semester, untuk khusus tugas-tugas saya yang saya berikan nanti itu pengumpulannya sebelum UAS. Tapi kalau tugasnya sudah masuk, ya langsung saya berikan penilaian. Kalau memang kurang tepat, saya berikan rekomendasi. Nanti kalau sistemnya rekan-rekan ada yang SKS, waktu menjelang UAS baru dikumpulkan, ya saya tidak bisa melakukan pengecekan lebih dalam. Rekomendasinya mungkin tidak ada. Jadi ya mungkin nilainya apa adanya. Tapi kalau ada rekomendasi, nanti bisa ada perbaikan, ya nanti bisa saya perbaiki nilainya sesuai dengan perbaikan. Jadi kira-kira gambarannya seperti itu. Nanti di semua tugas saya ya, mungkin nanti
Kalau di PJMK mungkin dari Bu Okta nanti mungkin beda, atau Bu Arista mungkin beda, ya silakan. Saya coba tekniknya seperti itu karena saya ingin memaksimalkan nilai tugas dari rekan-rekan. Ya, ada pertanyaan lain? Belum, Mbak. Oke, ya. Oke, sementara cukup itu dulu. Silahkan rekan-rekan bisa mencoba untuk mencari artikel-artikel jurnalnya. Nanti jika ada pertanyaan, terutama di yang A3 ya, mungkin juga yang A1, A2 katanya kosong, ya mungkin silahkan dipakai untuk mengerjakan tugas mungkin yang lain, atau mungkin tugas ini ya silahkan. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan dituliskan di kolom komentar. Pak, izin bertanya, Pak. Monggo, Mbak. Kan itu disuruh cari jurnal, nggih, Pak. Ya. Terus itu linknya itu ditaruh di bawah tabel apa ndak usah, nggih, Pak? Oh, linknya nanti di ini. Nanti silakan rekan-rekan download file Word-nya ini ya. File Word. Nah, di file Word itu silakan diunduh. Nanti di situ ada tabel ya. Ini silakan di contohnya ini. Ya, di tabel itu di tabel itu nanti ada kolom-kolomnya. Jadi rekan-rekan silakan mengisi kolom-kolom di tabelnya ya. Saya sharekan. Ya, ini contohnya kelihatan ya. Ya. Ya, jadi link jurnalnya masukkan di dalam tabel ini. Nanti filenya ini diunggah karena tadi di attachment-nya ada ya, di filenya dilampirkan. Judulnya apa, abstraknya di copy aja. Ya, ini satu contoh dari BSI. Ya, ini poinnya karena ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi poinnya masing-masing 20. Jadi harapkan ada 100 poin di sini. Ya. Jadi ini tugasnya pengisian. Ini ada abstraknya, silahkan di copy, judulnya, dan link artikel jurnalnya. Ya, jadi link. Berarti itu satu jurnal sama dengan 20 poin gitu, Pak? Ya, seperti itu. Nah, jadi satu jurnal ini cukup satu-satu aja, satu-satu aja. Contohnya satu-satu aja tiap. Ya, karena nanti kalau rekan-rekan cari di satu contoh itu akan, tadi seperti yang saya bilang tadi, sampelnya itu akan banyak. Karena penelitian itu butuh banyak partisipan atau responden ya. Jadi kita belajarnya bukan macam-macam case-nya, infeksinya, tapi ternyata infeksi nosokomial ini bisa memberikan dampak yang cukup besar kepada, dilihat dari jumlah pasien yang terdampak. Jadi, gambarannya seperti itu. Jadi ada 5 jurnal, jadi masing-masing silakan dimasukkan di tabelnya. Nggih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, Mbak Sulis. Mungkin ada lagi rekan-rekan yang lain? Pak, Ya, monggo itu silakan. untuk link jurnalnya itu langsung copy paste aja dari Google, Pak. Ya, dari URL-nya. Dari URL yang di atas ya, yang www. apa gitu atau https apa, itu ya itu aja yang di copy, dimasukkan di link jurnalnya itu. Jadi itu nanti memudahkan saya untuk ngecek jurnalnya. Jadi kalau saya klik kan langsung masuk ke jurnal yang bersangkutan itu. Siap. Oke, sip. Ada lagi, monggo. Ya, kalau nggak ada, saya sampaikan kepada rekan-rekan mahasiswa selamat berjuang ya. Kalau rekan-rekan lihat sekarang banyak di news, di televisi, di media massa kan, mahasiswa sedang berjuang ya. Nah, itu karena memang tugasnya mahasiswa adalah berjuang di proses pembelajaran, ya, berjuang menyelesaikan tugas. Nah, ini juga termasuk perjuangan dari mahasiswa ini ya, untuk menyehatkan
bangsa dan negara ini ya. Nah, ini yang sekarang jiwa mahasiswanya sedang terbakar-bakar melihat di televisi ya, ini perjuangan yang bagus, yang menurut saya benar adalah ini Anda harus berjuang di segala lini. Contohnya ini berjuang dalam proses absen tadi kan berjuang ya, nyoba lagi ya, karena memang ya itulah mahasiswa harus berjuang ya. Nah, jadi terus kemudian penugasan, proses belajar yang dulu offline sekarang online. Nah, ini harus sekarang harus berjuang, beradaptasi, dan saya harapkan melalui adaptasi ini bisa meningkatkan kreativitas dan juga kesempatan dari rekan-rekan. Karena mungkin banyak waktu sekarang di rumah, jadi bisa bersama orang tua atau mungkin yang di kos ya, yang mungkin sudah mulai di kos, mungkin sudah ada praktek, sudah mulai masuk praktek. Iya, Pak. Nggih, Pak. Sudah, Pak. Ya, persiapan nanti untuk OSCE dan juga klinik ya ke layanan kesehatan. Oke, terima kasih. Cukup dari saya untuk hari ini. Silahkan rekan-rekan melanjutkan proses belajar mandirinya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.